Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas 10 ayat 41 dan 42 yang berbunyi demikian. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah memilih satu bagian yang terbaik yang tidak akan diambil. Ada banyak di antara kita memang sudah sungguh akrab dengan kisah Maria dan Marta, dua orang perempuan bersaudara ini yang dengan penuh semangat menyambut Tuhan Yesus Kristus ketika Dia datang berkunjung ke rumah mereka. Layaknya kebanyakan dari diri kita umat manusia ini, Marta menyibukkan diri dengan tugas dan persiapan memastikan bahwa Tuhan Yesus akan dilayani dengan sebaik-baiknya. Sementara Maria memilih duduk bersama Tuhan Yesus dan mendengarkannya. Tuhan Yesus akhirnya berkata kepada Marta, "Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu." Di dalam kisah ini sebenarnya tidak ada tugas Marta yang pada dasarnya buruk, dan Tuhan Yesus juga tidak mengatakan pilihannya salah untuk dilakukan. Dia dengan lembut menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Marta itu merupakan tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Dengan cara yang sama pula, Tuhan Yesus juga tidak meminta kita untuk menghilangkan tugas tanggung jawab yang bersifat jasmani maupun duniawi sifatnya dari kehidupan kita sebagai umat manusia, umat miliknya. Pada kondisi yang menurut fakta nyatanya bahwa di dalam banyak hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang penting dan mengagumkan seperti komitmen Marta terhadap keramah tamahan untuk menerima Tuhan Yesus yang berkunjung ke rumahnya. Akan tetapi ketika kita harus dapat membedakan mana yang terbaik dari yang baik-baik itu semua. Ketika kita membiarkan sesuatu yang lain, tugas-tugas penting, pekerjaan utama, dan hal-hal yang kita anggap harus dikerjakan itu sering mengambil tempat Tuhan Yesus yang sedang berada di atas tahtanya. Dengan perbuatan maupun sikap tingkah laku kita sedemikian rupa itu, kita berarti telah melewatkan hal-hal yang penting dan berharga di dalam kehidupan kita, di mana kita tidak memilih hanya satu saja yang perlu. Untuk itu, marilah kita mencontoh dan meneladani Maria, di mana kita harus memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari diri kita umatnya. Ingatlah hubungan kita dengannya, dengan Tuhan Yesus Kristus, adalah hal yang paling berharga yang kita sudah miliki di dalam hidup ini ketika kita berkomitmen terus untuk mengikuti jalan dan kebenaran dan hidup Tuhan Yesus Kristus.
Sesungguhnya apapun yang kita pilih untuk menjadi prioritas kita sehari-hari, tetapkanlah waktu untuk melakukannya dan fokus untuk mencapainya. Akan tetapi tetaplah juga ingat bahwa prioritas atau yang kita utamakan tersebut tidak bisa mengalihkan prioritas yang paling utama kita di dalam membangun hubungan yang akrab, yang intim dengan Tuhan Yesus Kristus sendiri, untuk lebih mengutamakannya sebelum kita mengerjakan tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Mari kita coba pikirkan sejenak bahwa sebenarnya apa yang mungkin mengalihkan perhatian kita dari membangun kembali hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus itu. Oleh sebab itu, marilah kita sekali lagi fokus di dalam memiliki relasi maupun hubungan atau komunikasi kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Lebih dari segala perbuatan tindakan sosial manapun juga di tengah masyarakat dan semua aktivitas pelayanan gerejawi yang kita perlakukan. Mengenal hati dan kemauan maupun kehendak Tuhan Yesus Kristus adalah hal yang paling penting dan berharga di dalam seluruh aspek dari hidup kita sebagai milik Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, agar kami menyadari betul selaku umat-Mu bahwa kami sungguh-sungguh harus lebih memperhatikan di dalam memilih satu bagian yang terbaik yang tidak diambil lagi dari dalam diri kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan tolong kami melakukan semuanya itu. Sambutlah akan harapan dan doa kami kepadamu ini Bapa, dan kami mohon dalam kerendahan hati dalam nama Tuhan Yesus. Amin.